Berkaitan dengan bagaimana mengaturnya, maka pedoman yang paling mudah adalah pedoman yang ada pada surat Al-Basa. Jadi kalau mau pakai itu tuh luar biasa bagusnya. Jadi surat Al-Basa itu memberikan pedoman kepada kita bahwa 4/6 isi piring kita itu adalah sayur dan buah-buahan, 1/6-nya nanti adalah biji-bijian, dan 1/6-nya nanti adalah protein. Itu paling gampang. Jadi kalau Anda misalkan nih sebenarnya kita kalau jujur-jujuran ya, orang dewasa, Anda, saya, kita tuh udah kebanyakan karbohidrat, jujur aja lah. Tapi kita bukan diet keto, saya dan tidak menganjurkan diet keto, secara jujur aja. Ya, karena yang kita tak butuh karbohidrat, dan itu kita bisa bisa dapatkan dari berbagai sumber. Jadi kalau Anda mau makan daging misalkan, ya makan aja daging. Ya, kalau memang butuh untuk membentuk massa otot, dagingnya mungkin lebih banyak dan porsi karbohidratnya lebih sedikit. Nanti di situ ada sayur juga sebagai seratnya, jadi nggak masalah. Jadi tetap kita butuh. Dan ya, sekalian gini, konsep tadi yang saya katakan makan sebelum makan waktu lapar berarti sebelum kenyang, itu bukan kata Nabi ya, tapi Nabi cuma mengajarkan kepada kita sepertiga tadi, sepertiga, hanya itu. Jadi kita tuh makan bukan untuk kenyang, tapi makan untuk memberikan hak tubuh. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah akan sangat mudah nanti kita makan sesuatu. Jadi konsep makan itu adalah makan untuk memberi haknya tubuh. Berapa banyak kita yang paham? Karena tiap tubuh itu beda-beda. Jadi kalau saya boleh mengatakan, yang bertanya sama saya, beda nggak? Mungkin ya beda lah, metabolisme kita kan beda gitu kan. Jadi yang tahu siapa? Kita sendiri. Tapi dasar daya ukurnya adalah iman. Ya, daya ukur kita adalah iman. Karena kenyang itu ya, yang ngasih sinyal kan tubuh kita sendiri. Maka jangan makan sampai kenyang, makan ya secukupnya gitu kan. Maka Nabi, pernyataan Nabi atau kata-kata baginda sabda Nabi itu sepertiga seperti tadi, memang tidak menganjurkan kita makan untuk kenyang, tapi makan untuk memberi hak tubuh. Jadi kalau bahasa sederhananya, you don't have to eat less, but you just have to eat right. Anda bukan nggak perlu ngurangi makan, tapi Anda makan yang benar gitu aja. Itu ya mungkin pedomannya seperti itu kurang lebih. Nanti akan tahu sendiri kok, insya Allah ya, akan paham. Dan lihat postingan-postingan saya juga sudah sangat banyak tentang itu. Terus yang kedua tadi apa ya tadi? Cheating day. Tergantung tubuh Anda seberapa bersih sih ya. Ada beberapa orang-orang yang melaporkan ke saya itu mereka sudah clean, sudah bagus lah, makan itu betul-betul memenuhi hak tubuh, tiba-tiba iseng gitu kan, pengen makan apa, gara-gara itu dia diare, masuk rumah sakit, bahkan harus berobat ke dokter. Ada orang kayak begitu. Jadi cheating day atau cheating itu boleh, tapi cheatingnya jangan cheating kelewatan, jangan terlalu berkata tanda kutip jorok banget makanannya lah, gitu loh. Makanan yang nggak bersih mungkin, atau sangat tinggi karbonya, yang sangat tinggi penyedapnya segala macam. Saran saya jangan cheating, sekali-sekali silakan. Berarti dokter ada makan gorengan? Ada, tapi jarang gitu. Kadang-kadang kalau pengen saya makan gitu kan. Apakah itu mengganggu? Nggak, karena balancing yang kita buat atau mungkin perimbangan yang kita buat itu lebih banyak yang bermanfaat atau yang sehat bagi tubuh kita. Jadi ketika cheating nggak masalah. Nah gitu loh, sekali-sekali nggak masalah. Dan itu emang saya mungkin kalau lidah orang Indonesia secara umum, saya juga mungkin sudah misalkan terbiasa makan misalkan mie instan. Saya makan mie instan, tapi nggak makan mie instan yang maaf murahan gitu kan. Ada mie yang memang tetap mie tapi tidak terbuat dari tepung. Ada mie wortel, mie bayam, tetap dapat rasanya, tetap dapat seperti mie dan menyenangkan, dan tidak buat badan tuh jadi amburadul lagi gitu mungkin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya, dan mohon maaf, dan semoga sehat-sehat semua. Dan lagi-lagi sehatnya kita ini adalah buah dari ketaatan kepada Allah, dan jadikan kesehatan kita ini sebagai sarana untuk lebih banyak atau memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.